Shalom Elohim, salam sejahtera untuk kita semua, salam kasih, salam sukacita. Selamat kita ketemu lagi saudara. Saya menyapa untuk ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim kepada Bapa Surgawi yang ada di dalam paeman lagu. Shalom Elohim kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Pak Aditya Nugranto, Roh Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi. Shalom Elohim kepada mempelai ilahi Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada dalam Fayamdani. Salam kasih, salam sukacita, salam hormat. Ya, di kesempatan hari ini saudara, kita belajar kembali akan firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, satu ayat saya saudara. Kita baca bersama-sama dan kita belajar. Ya, saya baca saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ini yang disampaikan Rasul Paulus saudara. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan saudara. Kita tahu saudara kan, Rasul Paulus adalah seorang pengajar saudara ya. Dia adalah orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan saudara. Dia tahu akan hukum Taurat. Dia tahu dengan hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama saudara. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus saudara. Sehingga dia adalah orang yang sangat keras di dalam menganiaya akan anak-anak Tuhan pada waktu itu saudara. Tetapi kita bisa melihat akan jalan kehidupannya saudara. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di tengah jalan saudara, dengan cahaya kemuliaan itu saudara, yang menampakkan diri di tengah-tengah dia, di tengah-tengah di perjalanan dia saudara, untuk menganiaya jemaat-jemaat, untuk menganiaya pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu saudara. Dan Rasul Paulus ini saudara, dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus saudara. Dan Rasul Paulus di saat dia dijumpai saudara, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan saudara. Sehingga dia berkata di ayatnya yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Kristus saudara. Karena bagi dia Tuhan Yesus adalah suatu keuntungan bagi dia saudara. Mengenal akan Tuhan Yesus Kristus itulah suatu keuntungan bagi Rasul Paulus saudara. Ya, saya juga secara pribadi saudara, saya bersyukur boleh mengenal akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menembus saya saudara, sudah mengangkat saya saudara. Saya tahu saya pribadi sudah adalah orang berdosa. Di antara orang yang paling berdosa, saya juga adalah orang yang paling berdosa saudara. Tapi kemurahan Tuhanlah saudara yang menyelamatkan saya saudara. Ya, sama seperti Rasul Paulus juga, dia merasa untung saudara mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian juga saya pribadi, saya bersyukur boleh mengenal akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus saya saudara. Dan terlebih lagi dari itu saudara, saya sangat bersyukur saudara boleh mengenal Tuhan Yesus yang sudah ada bersama-sama kita di tengah-tengah dunia ini saudara, di dalam diri Pak Aditya Nugranto saudara. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa mengenal akan ketiga pribadi di penghujung zaman ini saudara. Kehadiran ketiga pribadi yang ada bersama-sama kita di tengah-tengah dunia. Roh Bapa yang ada dalam paeman ragu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Pak Aditya Nugranto. Bagi saya itu merupakan suatu keuntungan saudara. Ya, mungkin bagi orang lain saudara itu merupakan mereka merasa korban saudara akan mengenal akan mempelai ilahi Roh Kudus, Roh kebenaran yang dibuka yang dan. Padahal ya buat saya pribadi ya sangat menguntungkan bagi umat manusia saat hari ini saudara, kehadiran akan Roh Kudus, Roh kebenaran yang Fayamdani. Dialah yang berteriak-teriak saudara di masa pandemi saudara, di masa orang-orang
ramai-ramai menerima tanda cairan itu, dialah yang sering berteriak-teriak di masa itu, saudara, jangan kamu menerima tanda cairan itu. Dia juga yang mengingatkan saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus sudah bersama-sama kita di tengah-tengah dunia ini dalam diri Pak Aditya Nugrohanto, yang mau menyelamatkan kita yang sudah terjebak oleh hikmat dunia, oleh penerimaan tanda cairan itu. Dia juga yang menyampaikan bahwa Roh Bapa Sorgawi sudah ada bersama-sama kita. Dan bagi saya, saudara, itu merupakan keuntungan, dan itu merupakan keuntungan bagi Bapak Ibu yang dapat mendengar, dapat melihat akan ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita, saudara. Karena mereka lah yang menyampaikan saat hari ini, saudara, memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang sudah menerima tanda cairan itu. Tuhan Yesus Kristus saat hari ini memberikan jalan keluar, saudara, bagi kita, saudara. Kita bisa melihat arahan-arahan yang dia sampaikan, saudara, supaya saudara tidak terlalu tersiksa dengan penerima tanda cairan itu. Saudara disuruh mandi dengan bermacam-macam yang disampaikan, saudara. Kita harus makan bawang putih dan lain-lain. Dan itu merupakan jalan keluar, saudara, buat kita, saudara, supaya kita tidak merasakan sakitnya akan penerimaan tanda cairan itu, saudara. Dan itu merupakan anugerah buat kita di penghujung zaman ini, saudara, kehadiran akan ketiga pribadi. Dan buat saya itu merupakan, saya tidak merasa dirugikan, saudara, dengan pengenalan akan mempelai ilahi Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Pak Aditya Nugrohanto, dan juga Roh Bapa yang ada dalam Pak Iman Lagu. Bagi saya itu merupakan suatu keuntungan, saudara. Sama seperti Rasul Paulus, saudara, dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ini merupakan keuntungan bagi dunia, saudara. Bagi Bapak Ibu yang bisa mendengar, melihat akan ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita, itu merupakan suatu keuntungan bagi kita, saudara. Karena ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kerajaan 1000 tahun sudah berdiri, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dan hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang sanggup membawa Bapak Ibu, saya, untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, saudara. Dan itu merupakan keuntungan, saudara, saat hari ini diberitahukan kepada Bapak Ibu. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya, saudara, yang bisa mengenal akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersama-sama kita di dalam diri Pak Aditya Nugrohanto. Lihatlah, saudara-saudara, kan cahaya-cahaya kemuliaan yang bersama-sama dengan Pak Aditya Nugrohanto. Tidak ada, saudara, lihatlah cahaya-cahaya kemuliaan yang ada di dalam Bapa Sorgawi, yang ada di dalam Pak Iman Lagu. Tidak ada di pendeta besar manapun, saudara-saudara. Tidak ada cahaya-cahaya kemuliaan yang ada di dalam Bu Fayamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran. Inilah, saudara-saudara, rahasia yang dibukakan buat kita di penghujung zaman ini. Betapa besarnya anugerah kasih karunia Tuhan kepada kita lewat kehadiran ketiga pribadi. Dan itu merupakan keuntungan bagi kita, saudara. Oleh karena itu, mari, saudara, saya sampaikan, kenallah akan ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita, Roh Bapa yang ada dalam Pak Iman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Pak Aditya Nugrohanto, dan Roh Kebenaran yang ada dalam Fayamdani. Kenallah akan ketiga pribadi ini, saudara. Itulah ketiga pribadi yang sanggup menyelamatkan kita di penghujung zaman ini, saudara. Dan itu merupakan suatu keuntungan buat kita, saudara. Kita bisa mengenal akan ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita. Itulah yang saya bisa saksikan, saudara, di firman Tuhan saat hari ini. Rasul Paulus mengatakan, bagiku adalah hidup dan mati adalah suatu keuntungan. Dan inilah suatu keuntungan bagi dunia, saudara, kehadiran ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita di tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa yang dipahamkan, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada pada Aditya Nugrohanto, dan Roh Kebenaran yang Fayamdani. Itulah anugerah di penghujung zaman ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dialah segala hormat dan pujian, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Demikian, saudara, yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.